Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat yaumul Ramadan yang berbahagia, tiada kata yang lebih mudah berucap selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan sebab nikmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para insya Allah kita pengikutnya dapatkan syafaat yaumul kiamat nanti. Kami sebagai ketua DKM insya Allah tetap akan mempertahankan apa yang sudah baik dan berjalan selama ini. Juga akan memfokuskan pada peningkatan kualitas tema kajian-kajian dengan narasumber yang mumpuni di bidangnya, baik kajian-kajian yang berkesinambungan rutin maupun kajian yang tematik sesuai kondisi. Untuk Ramadan 1446 Hijriah, Dewan Kemakmuran Masjid telah menyusun kepanitiaan Ramadan untuk zakat fitrah dan sholat Id 1446 Hijriah. Malam ini merupakan awal dimulainya kegiatan Ramadan di Masjid Al-Mu'min, yaitu sholat tarawih yang didahului dengan sholat Id berjamaah. Sedangkan setiap hari selama Ramadan, Masjid Al-Mu'min menyiapkan takjil untuk berbuka puasa diperuntukkan bagi para musafir maupun para pengunjung dan juga para jamaah. Takjil dan makanan berbuka puasa dipersiapkan oleh jamaah Masjid Al-Mu'min, juga oleh ibu-ibu warga RW 06. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan ibu-ibu Masjid Al-Mu'min. Pada awal Ramadan nanti, pada tanggal 2 dan 6 Ramadan, akan diselenggarakan pesantren Ramadan, di mana ada anak-anak dan remaja, alhamdulillah sudah melebihi kuota, yaitu terisi penuh 55 santri dan santriwan, dan rencana insya Allah pada 17 Ramadan kita akan menyelenggarakan santunan anak yatim sekaligus buka bersama untuk seluruh pengurus Masjid Al-Mu'min berserta jamaah. Insya Allah acara ini akan berjalan rutin setiap tahunnya di Masjid Al-Mu'min. Sebagaimana telah dimulai pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Masjid Al-Mu'min selalu setiap malam mengadakan penyelenggaraan tilawah Al-Quran one day one juz untuk umum. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengikuti tilawah dapat mengikuti. Tanggal 20 Ramadan setiap bulan Ramadan sampai tanggal 21 sampai 30 Ramadan kami akan adakan itikaf, juga akan mengadakan muhasabah rencana pada tanggal 25 Ramadan, di mana akan dipandu oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Jamiluddin MPDI. Pada ahad keempat Ramadan kami akan memulai menerima zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan sedekah, dan mulai menyalurkan kepada yang berhak, yaitu kepada 8 asnaf di sekitaran Masjid Al-Mu'min, yaitu pada yang berhak, fakir, miskin, amil, zakat, mualaf, rikob, hamba sahaya, kore, sabila, ibnu sabil yang kehabisan
biaya dalam perjalanan. Sebagai puncak dari kegiatan Ramadan, Masjid Al-Mu'min akan menyelenggarakan sholat Id pada tanggal 1 Syawal 1446 dengan khotib Idul Fitri, yaitu Ustadz Kiai Dr. Andes Anwar Jufri, sekaligus beliau sebagai imam sholat Id. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami pengurus DKM Masjid Al-Mu'min menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapati kebaikan dan kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Dalam mengemban amanah kemakmuran masjid masih jauh dari kesempurnaan, baik yang berkaitan dengan pelayanan, pembinaan jamaah. Mudah-mudahan dengan seiring berjalannya waktu dan kerjasama yang baik antar pengurus serta partisipasi aktif seluruh jamaah dan terutama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai kekurangan dapat diatasi. Jamaah yang mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak bulan Sya'ban Rasulullah menganjurkan umatnya agar mempersiapkan diri menyambut kedatangan tamu mulia yang bernama Ramadan dengan memperbanyak ibadah, terutama ibadah saum sunnah. Hal ini sebagai persiapan mental sekaligus fisik untuk menghadapi bulan yang disucikan ini. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pada saat akhir bulan Sya'ban dan para sahabat berkumpul di masjid untuk mendengar khutbah penyambutan Ramadan. Saat itu dimanfaatkan oleh mereka untuk saling meminta maaf di antara mereka. Seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang adik kepada kakaknya, dan seterusnya. Mereka ingin memasuki bulan Ramadan dengan tanpa dosa. Mereka ingin berada dalam suasana Ramadan yang disucikan, dalam keadaan suci dan bersih. Rasulullah meneruskan, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air atau sehirup susu. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan Ramadan, ia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, yaitu pembantu ataupun pegawai di bulan Ramadan, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan Ramadan, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan Ramadan, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan silaturahim di bulan Ramadan, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa. Barang siapa melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, Allah akan menulisnya baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa melakukan sholat fardu baginya, ganjaran seperti melakukan sholat fardu 70 kali di bulan lainnya. Barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku di bulan Ramadan, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan ringan. Barang siapa di bulan Ramadan membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti menghatam Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Amirul Mukminin berkata, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini?" Jawab Nabi, "Ya Abu Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah. Barang siapa memberikan makanan berbuka puasa seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang."
Dialah bulan yang permulaannya rahman, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari dosa api neraka. Ramadan adalah bulan ketakwaan, merupakan buah dari ibadah. Seluruh ibadah yang dilakukan target akhirnya adalah ketakwaan kepada Allah. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelumnya agar bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Demikian pula ibadah puasa di bulan Ramadan menuntut kita menjadi insan yang bertakwa. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Bulan diturunnya Al-Quran, Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah sebagai waktu diturunkannya kitab dan risalah. Ia adalah bulan penghubung antara langit dan bumi. Wasilah bin Aqsa menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, suhuf lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat yang diturunkan pada hari ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan di hari ke-24 Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 107. Allah mengistimewakan bulan Ramadan secara lebih khusus dengan turunnya kitab teragung untuk umat teragung. Dengan keistimewaan ini, Allah mengkhususkan bulan Ramadan dengan firman-Nya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka serta syaitan dibelenggu. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Keistimewaan ini tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Maka kenalilah kemuliaan bulan yang agung ini. Inilah bulan kesempatan untuk menjauh dari neraka karena tertutup pintu-pintunya. Kapan lagi kita menjauh darinya kalau bukan di bulan ini? Serta mendekatkan kita kepada surga dengan kemudahan ibadah di dalamnya. Pada bulan ini pula para syaitan gerak dan langkahnya untuk menggoda orang beriman tertahan gerakannya oleh rantai dan belenggu. Hal ini demi agar jiwa bebas merdeka menjalankan ibadah. Bulan Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah keberkahan bagi umat Islam. Bulan pengampunan dosa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 233. Inilah sedikit keutamaan tamu yang demikian agung. Mari kita siap menyambutnya dengan sukacita dan menjamunya dengan ibadah yang maksimal di dalamnya. Semoga kita hamba-hambanya yang bersyukur dengan dipertemukan dengan bulan yang demikian agung ini. Ya Allah, curahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarganya di alam semesta. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan berikanlah kami jauh dari api azab neraka. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian Bapak-Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita mengikuti sholat tarawih dengan 4 rakaat salam dan diteruskan dengan 3 rakaat witir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.